welcome to Rotasi Vlog. Rotasi Vlog atau Random Talk with Imaksi Vlog merupakan program kerja gabungan antara Departemen Kominfo dan Departemen Litbang. kali ini kita kedatangan MC spesial yaitu Halo, aku Tahira dari Departemen Litbang. dan aku Febri dari Departemen Kominfo. Di Rotasi Vlog edisi kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial loh. Dan tentunya sangat membanggakan Imaksi yaitu Itu Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tanya-tanya yuk Teh. Ayo. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu spesial kita hari ini yaitu Finalis Putra Putri Bumi Siliwangi UPI periode 2022. ayo tepuk tangan dulu. Oke, mungkin dari pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kita kenalan dulu sama Akang Teteh, finalis dari Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2022 ini. Boleh dari sebelah saya dulu. Baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fatur dari Akuntansi Angkatan 2019. Halo semuanya, kenalin aku Mila Laura dari Akuntansi Angkatan 2020. Halo semua, aku Bara, aku dari Akuntansi Angkatan tahun 2020. Oke, Keren banget ya Teh. iya gila sih keren banget. Insya Allah, terima kasih. Abang Teteh gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Template ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik sih ya hari ini. Alhamdulillah baik. Terus Teteh MC-nya gimana? alhamdulillah baik sih, seneng banget. Juga baik. Seneng banget punya kesempatan buat wawancarain Akang Teteh yang keren-keren ini sih. Betul banget Teteh. Sebetulnya ini satu kehormatan buat kita ya, diundang jadi salah satu pembicara mungkinnya narasumber di Rotasi Vlog edisi kali ini gitu. Ya, mungkin kita mau tanya-tanya nih sama Akang Teteh mengenai pengalaman-pengalaman yang didapat selama mengikuti kegiatan Putra Putri Bumi Siliwangi ini gitu. Boleh kan ya Kang Teh? Oke. Apa sih yang nggak boleh buat Imaksi? Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih. Awalnya gimana sih motivasi dari Akang sama Teteh ini untuk ikut PPBS? Boleh, silakan. Mau dari siapa dulu? Dulu deh, boleh. Oke, boleh. Motivasi awal terjun ke Iya. PPBS. Tuh. Oke, pertama itu karena ngelihat salah satu saudara aku tuh ada yang terjun di dunia pageant juga di PPWI. Kalau teman-teman tahu di PPWI, dan aku ngeliatnya kayak wah keren, pengen juga gitu, pengen kayak gitu. Dan sejujurnya FYI juga nih aku tuh pernah daftar juga di PPWI dan udah masuk ke wawancara, udah ada panggilan wawancaranya, tapi karena saat itu aku masih kalah sama ketakutan diri aku sendiri, jadi aku memutuskan buat mengundurkan diri gitu. Aduh, sayang banget ya Teh. Terus yang motivasi kedua itu karena aku sendiri seneng terjun di dunia modeling sama seneng catwalk aja gitu di depan banyak orang. Terus kenapa nggak ditambahin aspek-aspek lain kayak misalkan kemampuan kita bicara di depan umum, terus wawasan yang lebih luas gitu ya, dan itu semua tuh ternyata dikemas di ajang pageant ini. Ajang pageant gitu ya, PPBS tuh bisa dibilang ajang pageant. PPBS tuh udah jadi wadah. Ternyata ini ada nggak cuma catwalk doang loh, jadi ditambahin gitu kayak lain-lain lah. Iya. Dimulai dari lingkup paling kecil di kampus kita sendiri. Mulai selanjutnya Kang Fatur deh. Oke. Kalau aku sendiri sih sebetulnya PPBS ini adalah salah satu mimpi aku yang udah ada sejak tahun 2019 gitu, karena waktu itu temanku ikut di Mojang Jajaka Kota Cimahi waktu itu, dan pas lulus aku masuk UPI dia langsung bilang, "Tur, kamu harus ikut PPBS sebelum ke Mojang Jajaka," katanya gitu.
Walaupun aku belum pasti ikut Mojang Jajaka ya, tapi ya setidaknya punya modal lah ketika nanti pengen ikut ke Mojang Jajaka. Cuma waktu itu 2019 karena posisinya masih maba, aku masih harus kaderisasi di IMAKSI, terus kaderisasi di Kabumi juga. Jadi belum sempat. 2020 PPBS tidak diselenggarakan. Kemudian di tahun 2021 waktu itu lagi hektik kepengurusan juga di IMAKSI dan juga di Kabumi, dan posisinya kan puncak pimpinan dua-duanya agak pusing juga gitu kalau aku harus ngambil kerjaan yang lain, dan akhirnya aku realisasikan di tahun 2022 ini gitu. Keren banget sih. Oke, boleh selanjutnya ke Kang Bara nih, gimana Mungkin nih? kita doakan juga ya Kang Fatur bisa ikut Mojang Jajaka. Amin. Supaya bisa lebih membanggakan IMAKSI juga ya. Masya Allah, amin, amin. Boleh dari aku ya? Oh, boleh Kang. Oke, kalau motivasi dari aku sendiri itu karena aku ini ingin menjalankan peran aku sebagai seorang mahasiswa tidak hanya di bidang akademik tapi juga non akademik. Pada tahun 2021 itu kakak aku merekomendasikan sebuah ajang pageant yang bernama PPBS ini, ya dimana dia itu masih tingkatan di luar anak UPI gitu loh. Dia itu anak Universitas Diponegoro, tapi dia mengenal jauh tentang PPBS lebih dari aku malah. Jadi aku merasa bahwa ini adalah sebuah peluang bagi aku untuk mengembangkan potensi yang aku miliki gitu. Jadi pada tahun 2021 aku kan masih terhitung mahasiswa baru dan aku juga masih banyak kaderisasi. Jadi aku masih tidak berani untuk melangkah lebih maju ke PPBS ini. Lalu pada tahun 2022 ini aku ada 4 yang dicalonkan dari IMAKSI ya, yang diajukan. Itu alhamdulillahnya kita bertiga bisa lolos, dan itu nambah motivasi aku untuk mengikuti ajang ini lebih jauh lagi, untuk aku bisa lebih bisa untuk belajar lagi gitu. Iya. Keren banget ya Kang Teh, dari 4 dan yang 3 masuk ke finalis Putra Putri Bumi Siliwangi. Suatu pencapaian yang kayak wow banget gitu di Dan IMAKSI. mungkin Mengharumkan Iya. IMAKSI ya, ya. dan mungkin harus kalian tahu kalau akuntansi ini baru tahun pertama ngirimin delegasinya ke PPBS. Wah, Keren banget sih, buat apresiasi. Patut diapresiasi banget nggak sih? Gimana sih perasaan Akang sama Teteh setelah ikut acara PPBS ini? Boleh, mau dari siapa dulu nih sekarang? Baik. Jadi Fatur dulu. Baik. Oke. Perasaannya setelah ikut PPBS sampai detik ini aku nggak berhenti bersyukur sama Allah, karena sedisayang itu ternyata, dalam artian setelah tahun-tahun mimpi ini aku kubur karena ya satu dan lain hal, ternyata aku masih dikasih kesempatan untuk mewujudkan itu gitu. Dan ini membuka mata aku lagi bahwa banyak loh orang yang sayang sama kamu, dalam artian kemarin ketika mau PPBS kan mungkin teman-teman juga tahu ya, di snapgram aku, di story WhatsApp itu banyak kemarin ngevote, kemudian harus nonton grand finalnya, prelimnya, dan yang ngevote itu tuh kayak bantu nge-share-nya, bantu follow-nya dulu, bantu nge-like, itu tuh nggak cuma 1 atau 2 tapi kayak banyak banget kan. Terus waktu grand final apalagi itu yang benar-benar bikin aku amazed sampai sekarang. Aku nggak berhenti bersyukur sama Allah karena supporternya itu tuh supporter kita bertiga. Aku dari request minta tolong di satu tempat biar lebih rame, dan kamu tahu ketika masuk panggung nengok ke sebelah kanan itu ada banner gede yang isinya muka kita bertiga, dan aku ngerasa kayak ya Allah, ternyata banyak orang yang sayang sama aku gitu loh. Dan PPBS-nya sendiri pun sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan gitu. Aku percaya kalau PPBS bisa ngasih insight yang bagus, mulai dari ilmu, pengetahuannya, skillnya juga, dan itu betul-betul dikasih sama PPBS-nya gitu. Jadi ya nggak ada alasan aku untuk tidak bersyukur sampai detik ini gitu. Oke, keren banget ya Teh. Betul banget nih. Sekarang kita lanjut ke Mbak. Perasaannya ya, Iya, mengikuti perasaannya. PPBS itu aku ngerasa senang banget karena aku bisa mengharumkan nama akuntansi tidak hanya di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, tapi aku juga bisa mengembangkannya itu agar lebih dikenal lagi di lingkungan masyarakat gitu. Karena sejatinya saat ini kita bertiga itu sudah menjadi putra putri Bumi Siliwangi, jadi aku merasa senang gitu. Kalau mungkin dari awal
cerita dari awal aku ikut PPBS ini, aku itu adalah orang yang senang untuk belajar. Jadi ketika ada sebuah input yang diberikan ke aku dari panitianya ataupun dari teman-temannya, aku merasa di sini aku nyaman banget gitu. Dan di sini adalah sebuah tempat yang bisa aku bilang sebagai keluarga kedua ya. Jadi aku lebih merasa senang gitu untuk mengikuti ajang ini gitu sih. Ya boleh, Mimi. Oke, kalau perasaan aku sendiri, pertama pasti bersyukur ya, bersyukur bisa ada di titik saat ini gitu, ada di titik ini. Dan yang lainnya itu bangga pastilah ya, itu bangga karena pertama aku bisa diterima di keluarga PPBS yang mana mereka menerima dan menyambut aku dengan sangat hangat. Dan dengan sangat hangat, mereka pun mau menerima aku untuk belajar, untuk menyediakan wadah, untuk menyediakan segala hal yang bisa menunjang kemampuan aku maupun para finalis lainnya gitu. Terus yang kedua pastinya lega ya. Pastinya lega karena apa? Karena satu persatu rintangan, satu persatu yang jadi bahan overthinking tiap malam atau beres karantina mungkin ya kamu atur barang itu satu persatu udah mulai hilang. Iya. Satu persatu gitu. Berarti masih ada. Masih banyak ya Teh ke depannya. Udah gitu. Dan yang terakhir itu terharu banget karena apa? Karena diri aku ternyata bisa diajak kerjasama buat melewati langkah demi langkah. Setiap struggle-nya itu alhamdulillah bisa lancar, bisa mulai muncul kelihatan lah progresnya gitu dari aku sendiri gitu. Jadi terima kasih lah gitu. Udah. Aku mau nanya nih, kira-kira menurut Aka sama Teteh tuh pengalaman terbaik selama mengikuti PPBS tuh di rangkaian apa sih, Kang Teh? Boleh dijawab. Dari Bara dulu deh. Boleh. Dari aku itu mungkin dari karantina dulu ya, yang meskipun kita harus mengorbankan waktu kita untuk pulang malam, kita harus duduk mendengarkan pematerian dari pagi hingga sore. Mungkin dari aku pengalaman paling berkesan itu ketika kita ada post to post. Jadi agenda kita kan biasanya adanya di dalam ruangan, entah itu catwalk, entah itu menyimak pematerian, entah itu ada kunjungan dari duta yang lain. Nah, dari situ, dari post to post itu aku merasa bahwa oh ternyata masing-masing itu punya kelebihan ya di tiap, karena di post to post itu menguji kemampuan kalian dalam misalkan kewirausahaan, dalam misalkan apakah kalian peduli terhadap lingkungan atau tidak, apakah kalian peduli terhadap pendidikan atau tidak, seberapa tahu kalian tentang pendidikan. Itu tuh benar-benar menguji kita banget gitu loh. Terus ada lagi mungkin Kang Fatur tahu ya, waktu itu kita ada opening dance. Mungkin yang datang ke grand final, yang nonton itu tahu ya. Jadi di latihan itu kita biasanya latihan setiap sore di gedung parkiran bawah ya. Nah itu aku merasa bahwa di sini aku ya belajar bareng-bareng gitu. Aku yang notabene nggak pernah nari, aku harus dituntut harus nari. Di situ benar-benar ya ini tuh sebuah pengalaman baru gitu bagi aku. Dan puncaknya itu adalah ketika aku opening dance di depan banyak orang di grand final. Dan aku merasa di sini aku nggak sendirian, aku bareng-bareng, aku sama Mimi sama Fatur. Kita itu bareng-bareng, kita itu nggak ada yang sendiri-sendiri dan harus ya udah kita notabene di sini jadi keluarga gitu. Dan mungkin yang paling berkesan adalah bagi aku ketika orang tua aku datang buat nonton. Mereka itu nyempetin datang dari Jakarta pagi-pagi ke Bandung. Dan yang bikin aku
amazed adalah mereka waktu besoknya itu harus kerja tapi mereka tetap maksa untuk nonton aku. Jadi aku makasih banget buat orang tua aku udah nyempetin datang gitu sih. Salam-salam gitu. Salam. Salam buat Boleh. Bisa talk show di studio. Boleh mungkin selanjutnya mau ke teknik Dari- atau Dari aku, oke, boleh. dari pengalaman terbaik, hampir semuanya terbaik. Gimana? Pengalaman terbaiknya pasti menjalani setiap karantina. Menjalani setiap karantina yang tiap minggunya tuh ada kejutan gitu. Kita kayak karantina minggu ini apa ya? Tapi ternyata kadang kita udah spekulasi sendiri gitu. Kayaknya ini deh. Nggak taunya Yang surprise gitu. Surprise-nya lebih keseru atau kayak gimana nih Teh? Seru dong. seru sih. Ya. Lu Udah gitu pengalaman terbaiknya itu, dan yang paling ini sih opening dance. Opening dance tuh sama hampir semua tuh sama deh, kayak yang dasarnya itu nggak bisa nari tapi belajar gitu sedikit demi sedikit, dan teman-teman yang lain juga ngebantuin gitu, ngajarin buat bisa dibilang kan itu teh show kita, itu pagelaran kita. Jadi ya masa sih nggak mau nampilin yang terbaik gitu. Jadi ada effort dari diri sendiri gitu. Terus pengalaman terbaiknya itu ketika opening number. Kalau aku kenapa opening number? Soalnya kan opening number tuh nggak pas waktu di grand final atau di prelim doang, tapi selama karantina juga kita udah sering dilatih buat opening number. Nah, kalau yang aku rasain sendiri di saat kita opening number, apalagi pas karantina itu kan sering bisa dibilang pemanasan, dan emang bener gitu bikin kita jadi lebih percaya diri. Kalau aku jadi kayak semangat lagi, jadi kayak ini loh, kamu teh lagi mewakili fakultas, kamu lagi mewakili prodi, jadi maksimalkan lah gitu. Sama pas waktu grand final juga itu terharu banget. Betul. Terharu banget di saat kita bertiga, dan kita bertiga opening number tuh semangatnya ada gitu, suaranya tuh paling menggelegar, pokoknya akuntansi. Seperti Banner biasa ya. paling gede gitu di antara semua. bener. Kayak muka kita bertiga dipajang di situ. Aku kan di belakang gitu, aku pengen lihat gitu kan ke belakang. Aku tuh udah ngeliat sama Kang Fatur, diem. Soalnya kan waktu itu kita masih pakai yang pakaian Dayak kan, Iya, namanya yang betul. buat opening dance. Nah itu kan kita belum keluar sama sekali, jadi pengen surprise gitu. Jadi kayak jangan dulu diliatin. Jadi menurut aku itu sih pengalaman terbaiknya. Oke, boleh selanjutnya mungkin ke Kang Fatur nih. Sebetulnya kalau ditanya pengalaman terbaik, karena ini mimpi yang jadi kenyataan, aku ngerasa tiap momen di PPBS tuh momen yang benar-benar berkesan banget. Nggak ada yang tidak berkesannya gitu. Mulai dari karantinanya, prelim sampai ke grand final. Tapi kalau ditanya momen terbaik adalah ketika opening number. Itu aku benar-benar riuh penontonnya, itu nggak bisa lupa sampai sekarang. Riuh penontonnya yang betul-betul akuntansi yang begitu, terus kayak pakai balon, terus pakai, pokoknya serame itu. Dan yang paling benar-benar ngasih energi ke aku tuh begitu kan kita misah tim opening numbernya ya, pas masuk tim aku itu yang teriak Fatur itu benar-benar kayak ya Allah, ternyata balik lagi aku selalu ngerasa kayak sedisayang itu loh Fatur sama akuntansi gitu. Dan momen terbaiknya adalah ketika opening number itu kan nyebutin nama prodi dan fakultas kan. Ketika nyebutin nama itu aku udah tahan Muhammad Fatur. Pas akuntansi itu aku keluarin semua energi aku, dan bener-bener gong banget gitu buat akunya ya, buat gong banget sampai orang-orang tuh yang kayak pokoknya euforia itu yang nggak bisa aku lupain gitu. Pokoknya sih. Dan jujur
ketika opening number itu tuh aku ngeluarin semua energi aku, karena ya balik lagi tadi yang udah aku spill di awal, bahwa ini tahun pertama akuntansi ngirimin putra-putri terbaiknya di PPBS, dan aku ada di salah satu itu gitu loh. Jadi aku pengen bawa yang terbaik buat akuntansi, apalagi waktu grand final ditonton sama Bu Elis ya, ditonton sama Ibu Kaprodi kita tercinta. Jadi aku bener-bener Bu lihat putra-putri Ibu nih bisa lebih meletus gitu loh, kebayang gak sih? Jadi momen terbaik buat aku selama PPBS sih ketika aku bisa meneriakan bahwa ini akuntansi ada gitu. Karena ya balik lagi, kita dari awal disupport banget sama IMAKSI, mulai dari pendaftaran waktu itu kita jadi delegasi, dikasih surat delegasinya dari IMAKSI, kemudian sampai voting juga kita kan di SG-in sama IMAKSI itu. Terus maksudnya dimintain bantuannya sampai ke grand final kemarin, banyak yang nonton dari akuntansi di satu tempat dengan teriakannya yang sampai orang-orang PPBS-nya, panitianya, senior-senior kita, itu 1 tribun tuh akuntansi semua isinya. Saking walaupun nggak sebanyak itu ya, tapi maksudnya serame itu, jadi disangkanya 1 tribun tuh akuntansi semua, padahal nggak terlalu banyak, tapi serame itu energinya gitu. Salam lagi mungkin ke Bu Eli. boleh. Punya target, kamu harus menang. Jangan punya target, jangan terlalu ambis lah.